Ahlan wa sahlan. Perkenalkan, namaku Ernanda Davanudin Nolo dengan NIM 141911333159 dari Universitas Airlangga Fakultas Perikanan dan Kelautan. Jadi pada hari ini aku ingin jelasin sama kalian materi tentang pengapuran dan pemupukan. Oke, yang pertama ada pengapuran. Secara harfiah, pengapuran tanah itu adalah menebar kapur hingga merata ke seluruh bagian dalam kolam, bagian tanah dasar dan pematang. Pengapuran ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat keasaman pH tanah bagian dalam kolam hingga pada kisaran nilai pH normal atau pH yang diinginkan. Aku mau nyebutin nih peranan pengapuran bagi budidaya perikanan. Oke, yang pertama, menetralisasikan asam bebas yang terdapat dalam air. Kedua, menyanggah ketika terjadi goncangan pH secara mendadak. Ketiga, membantu mengendapkan bahan koloid yang terdapat dalam larutan tanah. Keempat, mendorong bakteri pemecah bahan-bahan organik untuk bekerja lebih aktif dalam pelepasan bahan organik. Kelima, membantu pembentukan tulang ikan dan mencegah kelainan pada tulang ikan. Keenam, memperbaiki kondisi tanah menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya ada pemupukan. Secara harfiah, pemupukan sendiri adalah menebar pupuk ke dalam tanah secara merata. Kegiatan pemupukan dalam bidang perikanan dilakukan untuk membantu media pemeliharaan seperti kolam tanah dalam menyediakan nutrien secara langsung bagi kesuburan kolam. Peranan dari pemupukan. Yang pertama, pemupukan untuk mencukupi zat hara pada kolam itu sendiri. Yang kedua, merangsang pertumbuhan dari fitoplankton. Fitoplankton itu sendiri sebagai pakan dari ikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari media tanam. Oke, gitu aja untuk penjelasan secara singkat dari pemupukan dan pengapuran. Selanjutnya, daripada suntuk lihat muka aku terus, cek aja yang berikut ini. Baiklah, setelah aku jelasin penjelasan singkat dari pengapuran dan pemupukan, lanjut ke materi selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita pakai dalam proses pengapuran dan pemupukan itu adalah yang pertama tanah, kedua media kolam atau akuarium, ketiga sekop, keempat ember, kelima pupuk, dan keenam kapur. Selanjutnya ada tujuan dari praktikum itu sendiri. Tujuan dari praktikum pengapuran dan pemupukan itu sendiri adalah untuk mendapatkan tanah dasar tambak atau kolam yang optimum untuk budidaya ikan atau udang. Lalu di sini terdapat cara kerja. Cara kerja dalam pengapuran dan pemupukan adalah yang pertama, masukkan tanah dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Kedua, balik dan jemur tanah selama 3-5 hari. Ketiga, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Keempat, keluarkan air selama 1 hari, lalu keringkan selama 1-2 hari, dan kemudian ukur pH-nya. Yang kelima, berikan kapur CO3 sebanyak 1,5 ton. Keenam, keringkan selama 2-3 hari, kemudian padatkan. Ketujuh, berikan pupuk sebanyak 50-75 kg, sebarkan merata di tanah. Ke-8, lakukan pemupukan lagi setiap 2 minggu sekali. Ke-9, tambahkan air dengan ketinggian 1,2 meter. Di sini pengukurannya menggunakan pengukuran yang biasa digunakan oleh pembudidaya. Ukurannya sesuaikan dengan kolam yang Anda punya. Lanjut ke jenis kapur yang biasa digunakan. Yang pertama adalah kalsium oksida atau kapur aktif,
atau bahasa kerennya quicklime. Kedua, kalsium hidroksida atau kapur mati. Ketiga, kalsium karbonat atau batu kapur pertanian. Keempat, kapur CaMG atau kapur dolomit. Kelima, kapur CaCO3 atau kapur tohor. Selanjutnya ada jenis pupuk yang biasa digunakan oleh pembudidaya. Yang pertama ada pupuk urea, kedua TSP, ketiga ZA, keempat pupuk nitrogen, kelima kalium sulfat, dan keenam pupuk NPK. Selanjutnya pengaruh pengapuran dan pemupukan. Pengapuran dan pemupukan memiliki pengaruh besar dalam mutu tanah dasar kolam yang berkualitas. Secara fungsi, pengapuran dan pemupukan memiliki fungsi untuk menambahkan dan memelihara zat hara pada kolam dan merangsang pertumbuhan fitoplankton. Selain itu, aspek-aspek seperti pH, zat hara, bahan-bahan organik akan lebih bekerja aktif karena pengaruh dari pengapuran itu. Sehingga perlu diperhatikannya pengaruh dari pengapuran dan pemupukan itu untuk membudidayakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Bye bye.